Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nabawi Media dimanapun kita berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutinan kita setiap Sabtu sore, yaitu ngaji buku. Dan insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji buku kita di pertemuan yang keempat ya, terkait dengan masa eksplorasi Utsmani, yang mana buku ini adalah sebuah disertasi yang dibukukan dari penulisnya ya, Zulkarnain Saleh, terkait dengan pembahasan masa eksplorasi ya setelah perjanjian Tordesillas, yang kalau misalnya kita dulu pernah belajar di sejarah SD, itu adalah perjanjian yang membagi dua dunia ya, yaitu penguasaan oleh Spanyol di belahan timur dan penguasaan Portugis ya, di belahan dunia yang kebalik ya, Spanyol di barat dan Portugis di timur. Nah, untuk itu kita sudah memasuki bab yang ketiga di pertemuan yang keempat ini, yang berjudul Perang Dunia Hadim Sulaiman Pasha 1536 sampai 1540 tahun ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah membahas terkait dengan Ibrahim Pasha, yang mana beliau adalah perdana menteri dari Khalifah Sulaiman yang telah banyak membuat terobosan di masa-masa beliau. Di akhir-akhir tersebut kepentingan terkait dengan sambut India baru dirasakan. Nah, di masa selanjutnya kita akan menemukan Hadim Sulaiman Pasha ya sebagai perdana menteri juga. Beliau adalah wakil dari Ibrahim Pasha di pertemuan. Nah, untuk itu kita serahkan penjelasan lebih lanjutnya pada Kang Septian Awes selaku pemateri. Waktu dan tempat kami berikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Salatu ala nabiyina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi washabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ada dua nih, satu lagi di mana? Idza sya'a thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah thumma takunu Lu mau bikin live belajar foto di sini aja, belajar foto produk di sini aja, live belajar foto produk di sini aja. Gak usah mau ada media mau enggak, mau ada bawi media mau lu sendiri di sini aja. Kan lampu ada, bisa lighting, terus nanti berapa kamera. Alhamdulillah Pak, teman-teman sekalian, jamaah channel An-Nabawi Media, kita telah berjumpa kembali dalam acara ngaji buku yang insyaallah kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat, baik langsung tidak langsung, dari pertemuan ini. Manfaat terbesar yang tentu kita harapkan adalah datangnya atau munculnya keberkahan Allah pada kita dan melalui pertemuan ini, sehingga Allah berkenan mengangkat hidayahnya, maghfirahnya dan inayahnya bagi kita semua. Tadi sempat disinggung soal perseteruan antara dua negara besar, antara Spanyol dan Portugis ya, yang mencoba memperebutkan dunia ini menjadi dua wilayah kekuasaan mereka. Portugis memang mendapatkan bagian dunia sebelah timur, sementara Spanyol mendapatkan bagian dunia barat. Yang menarik bahwasanya Portugis nanti ketika ke arah timur akan bertemu langsung dengan penguasa-penguasa yang sudah ada, itu penguasa muslim. Secara garis umum memang Spanyol relatif lebih mudah ya, karena ketika ke barat dia akan bertemu dengan peradaban yang sudah ada sebetulnya, peradaban India maupun peradaban yang di Uruguay. Aspek
kekuasaan ya, raja-raja atau ya kekuasaan yang sangat sudah mapan dan sangat kuat gitu. Baik itu yang ada di Jazirah Arab maupun yang ada di Asia Tengah ataupun nanti yang ada di Asia Selatan bahkan ke Tenggara. Tapi memang menarik meskipun ada kekuasaan yang besar itu yang namanya politik dan kejelian seorang pemain peradaban, katakan seperti itu ya. Tidak semuanya akhirnya menjadi resistensi ya, menjadi ancaman bagi Portugis. Justru nanti beberapa ada yang jadi sekutu-sekutu bagi Portugis untuk menyukseskan ambisi-ambisinya untuk bisa menguasai dunia. Tapi yang menarik bahwasanya ini yang coba saya terus terang baru ngeh juga gitu, baru ngeh kembali setelah mendengar pembukaan dari Mas Adin. Di tengah perseteruan dua negara kuat pada saat itu, syukur alhamdulillahnya adalah umat Islam punya negara sendiri yang kuat juga. Artinya apa? Umat Islam gitu, dengan di sana ada visi Islamnya, syariatnya dan lain sebagainya, punya agenda sendiri gitu, untuk bisa mengatur dunia ini. Negara apakah itu gitu? Selain kesultanan yang ada di Asia, ya tadi tidak lain dan bukan adalah negara atau Daulah Utsmaniyah. Dan ini yang menarik dan yang membedakan kita dengan hari ini bahwasanya ya percaturan global ya, percaturan politik global maupun militer akan selalu berada dalam bayang-bayang perseteruan negara-negara besar sama seperti hari ini. Cuman gitu kan perbedaannya adalah ya sama seperti hari ini kan antara misalnya Amerika dengan Cina atau dengan Rusia atau dengan Eropa Barat mungkin ya kandidat yang lain. Tetapi kan umat Islam pada saat hari ini mah tidak ada gigi taringnya gitu, tidak ada kekuatan yang bisa mewakili umat Islam. Ini ya ceritanya jadi seperti saat inilah umat Islam terombang-ambing dan tidak memiliki visi dan agenda sendiri, entah itu visi seorang Muslim maupun visi sebagai sesuatu yang memang menjadi khalifah fil ardh yang mengelola dunia. Tetapi pada masa itu, ini balik lagi ke cerita buku ini, justru ada Daulah Utsmaniyah yang dia memiliki visi sendiri untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh wilayah bagian dunia. Yang nanti, karena memang memiliki visi sendiri ini, agenda sendiri ini, akan juga bersinggungan dengan agenda yang lain. Agenda apa tadi? Agenda Barat tadi, yang memisahkan dunia antara Timur dan Barat. Dan pasti adalah singgungannya akan bertemu dengan Portugis. Bertemu dengan Portugis yang telah menancapkan kekuasaannya di sekitar Samudra Hindia. Kita tentu tidak lupa bahwasanya pada 1511 Portugis bahkan sudah mendirikan Malaka sebagai salah satu pusat kekuasaannya di wilayah Asia. 1511 berarti itu sama dengan Utsmani belum apa-apanya, belum menaklukkan atau mendirikan menaklukkan Mamluk gitu. Berarti belum juga Utsmani itu mendagikan sebagai kekhilafahan, masih berupa kesultanan. Berarti sebetulnya Portugis itu sudah lebih dulu gitu, lebih jauh dia menguasai Samudra Hindia gitu. Sudah dulu seniornya lah gitu, kalau bahasa kekinian seniornya gitu, dalam menguasai Samudra Hindia. Dan kemudian bahwasanya ketika itulah akhirnya Utsmani memiliki agenda sendiri gitu akhirnya. Seperti sebagaimana yang telah dijelaskan kita kemarin. Selain agenda yang seperti yang telah dijelaskan kemarin ya, Utsmani akhirnya memiliki visi dan agenda untuk bisa menguasai Samudra Hindia. Di antaranya dengan terlebih dahulu tadi mengelola atau mereformasi administrasi di Mesir. Setelah ditaklukkan kan, setelah dikuasai Mesir ini menjadi diperbaiki lagi administrasinya. Akhirnya Mesir ini menjadi
hub. Saya menggunakan istilah hub ya. Hub itu adalah pusat ya, sentralitas tempat. Karena juga saya sering ngirim paket gitu kan, ekspedisi itu ada hubnya gitu. Hub pusat sortir barang tuh kemana gitu kan, hub. Jadi semacam hub, semacam pusat tempat gitu kan. Mesir ini menjadi pusatnya tempat bagi kekuatan Armada Laut Utsmani, terutama yang akan dikirim untuk menguasai Samudra Hindia. Nah, di sini akhirnya pertarungan dan antara hak dan batil, karena ini tidak ada keterangan hak dan batil di buku ini ya, tapi ini bahasa kita ya, karena kita ngaji kan sebenarnya, antara hak dan batil ya, antara Portugis dengan Utsmani gitu kan, antara daulah Islam dengan daulah kufur gitu. Negaranya kaum muslimin dengan negara yang kafir. Pertemuan di sini terjadi seperti itu. Singkat cerita bahwasanya di masa Ibrahim Pasha, Utsmani sudah berhasil menyusun visi misi ya, politiknya ke armada militernya untuk bisa menguasai Samudra Hindia. Sampai akhirnya kan singkat cerita bahwasanya seperti yang kami jelaskan, Ibrahim Pasha ketika tahun 1934 1534 berhasil mengalahkan Safawi di Irak, gitu, wilayah Irak, yang kemudian akhirnya itu juga akhirnya mengatakan pada kejatuhannya, sehingga kemudian dihukum mati dan pada tahun 1536. Nyaris ketika Ibrahim Pasha ini hilang, gitu, tidak ada kekuatan politik yang sungguh-sungguh yang kuat gitu kan selepas Ibrahim Pasha ini, yang kemudian sampai nanti muncul Hadim Sulaiman Pasha ketika diangkat menjadi wazir tahun 1541. Saya lupa, 1541 ya. Dan di sini kenapa dikatakan Hadim Pasha ini dari 1536, karena memang estafet dari visi misi politik dan keinginan untuk bisa menguasai Samudra Hindia ini selepas Ibrahim Pasha memang dilanjutkan oleh Hadim Sulaiman Pasha. Meskipun pada saat itu tidak langsung menjadi wazir agung. Hadim Sulaiman Pasha ini adalah seorang orang dekatnya dari Ibrahim Pasha, yang sebetulnya lebih tua dari Ibrahim Pasha ya. Sama juga sebagai Qasim, sebagai budak yang didatangkan dari Eropa, dan juga kemiripan dengan Ibrahim Pasha adalah dia memiliki visi militer, visi laut ya, visi politik ya, untuk bisa menguasai Samudra Hindia. Dan ternyata setelah saya baca, tidak semua pejabat-pejabat tinggi di Utsmani ini yang memiliki keinginan yang sama gitu, untuk menguasai Samudra Hindia. Kematian Ibrahim Pasha tadi seperti yang dijelaskan membuat khilafah itu pada kekuasaan hingga kemudian pada periode 1534 seorang muncul ya, sosok negarawan, itu Hadim Sulaiman Pasha, yang dia muncul dan dengan melanjutkan kembali visi politiknya dalam untuk menguasai Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1541 memimpin ekspedisi ke India yang singkatnya adalah mundur lagi, ya. Akhirnya mundur, kemudian setelah mundur itu akhirnya tadi balik lagi ke sehingga melakukan Yaman. Kemudian dia dipromosikan menjadi wazir agung, yang ini menjadi satu apa ya? Kalau di sini itu ada seseorang yang dapatkan kedudukan politik yang tinggi karena masuk GOT atau masuk blusukan gitu kan. Karenanya ya, pada saat itu karena yang lain adalah karena kesuksesan di Samudra Hindia, seseorang itu menjadi seorang pejabat tinggi negara gitu. Ini yang menarik bahwasanya seperti itu. Dan kan bahwasannya ini juga menjadi indikasi gitu. Ternyata gitu kan secara umum di Utsmaninya bagi Sulaiman I gitu kan, masalah samudra ini menjadi masalah prioritas, masalah pokok dari agenda politiknya gitu. Sampai mengangkat seorang wazir agung itu karena prestasinya di dalam kesuksesan di Samudra Hindia ya, politik Samudra Hindia. Cuman nanti ini juga tidak terlalu mulus gitu kan, karena apa? Karena pada
dinamika berikutnya, ternyata ini menjadi juga semacam celah ya bagi orang-orang yang tidak suka dan tidak senang dengan Hadim Sulaiman Pasha untuk menjatuhkan dia gitu kan dengan segala tuduhan-tuduhan. Ya ini intrik politik lah nanti belakang. Siapa sih Hadim Sulaiman Pasha ini juga perlu kita ulas juga sedikit. Saya coba baca-baca tadi dan sepertinya memang sekali lagi saya bilang bahwasanya ini buku diunjukkan sebenarnya untuk orang yang sudah paham tentang sejarah Utsmani gitu. Jadi kalau ditanya Hadim Sulaiman Pasha udah ngeh siapa Hadim Sulaiman Pasha. Karena tidak terlalu detail menjelaskan siapa Hadim Sulaiman Pasha. Di dalam Encyclopedia of Islam gitu, Hadim Sulaiman Pasha dijelaskan adalah seorang laksamana Utsmani dan negarawan di masa Sultan Sulaiman I atau Sultan Sulaiman Al-Qanuni atau Sultan Magnificent, Sulaiman yang agung, yang dia Sulaiman sendiri kan berkuasa tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Kenapa disebut Hadim atau Khadim secara harfiah berarti adalah seorang pelayan. Bahwasanya menunjukkan Hadim Sulaiman adalah seorang kasim istana atau budak istana. Yang dia diklaim berasal dari wilayah Eropa, Hungaria, dan sebagaimana budak yang lain gitu umumnya dia ada di Kebiri gitu. Di apa sih keterangan seksnya itu unisex gitu. Nggak jelas gitu. Dan kemudian setelah berusia 60 tahun dia kelahiran tahun 1457 ya. Setelah 60 tahun atau sekitar 1520 Hadim Sulaiman Pasha berpartisipasi dalam penaklukan yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman. Di antaranya ada di wilayah Rhodes. Yang akhirnya oleh Wazir Agung Ibrahim Pasha ya pada tahun 1525 diangkat menjadi gubernur menggantikan Ibrahim Pasha. Jadi Ibrahim Pasha kan kemarin diceritakan tuh sudah menstabilkan, mereformasi administrasi Mesir. Kemudian ketika ingin beranjak balik ke Istanbul dan bahkan mengurusi Samudra Hindia, akhirnya Mesir ini diserahkan kepada Hadim Sulaiman Pasha yang diangkat menjadi apa istilahnya Beylerbegi atau gubernur. Bey nanti kalau ada istilah belakangnya Bey itu berarti istilah kehormatan di Mesir. Selama 10 tahun menjadi gubernur dan selama jadi gubernur kan Utsmani sangat intens dengan masalah gerak-gerak angkatan laut Portugis di Samudra Hindia dan Laut Merah Selatan yang akhirnya kemudian juga membuat Hadim Sulaiman Pasha ini yang menguasai Mesir. Tadi saya katakan Mesir ini satu pusat yang penting. Kemudian mencoba mereformasi dan meningkatkan kemampuan laut dan militer dari Utsmani, termasuk dengan membangun gudang senjata di Suez dan membuat rancangan kanal yang menghubungkan Suez dengan Mediterania, juga membangun hal-hal lain gitu kan, termasuk yang membuat mengupdate ya teknologi perkapalan Utsmani untuk bisa tadi mengarungi Samudra Hindia. Pada tahun 1535 dia diturunkan, dilengsarkan dari kegubernuran. Kemudian Hadim Sulaiman Pasha lebih fokus kepada penguatan kekuatan laut ya, kekuatan militer laut dari Utsmani, yang kemudian sampai nanti dia mengantarkan kepada wilayah di Gujarat atau di wilayah di India. Dan akhirnya tadi pada 1541 kemudian karena tadi ya kemampuan meskipun dia sudah tidak menjadi gubernur ya, dia ternyata dialihkan untuk menjadi
tim SES ya, katakan setelah kekuatan laut dari Utsmani sampai nanti pada tahun 1541 sampai nanti berhasil ke India, ke Gujarat, mengaliansi, meskipun nanti ternyata di sana Gujarat itu sampai ke Yaman akhirnya berhasil dikuasai menjadi wilayahnya Utsmani. Dan dari kesusahan itulah Hadim Sulaiman Pasha kemudian diangkat menjadi Wazir Agung, menggantikan sebelumnya. Wazir sebelumnya itu saya punya catatan, wazir sebelumnya itu adalah Lutfi Fasha yang kemudian menjabat hanya 3 tahun saja. Kemudian dia pada tahun 1844 digulingkan atau dilengsarkan dari jabatan Wazir Agungnya. Kenapa dilengsarkan? Karena tadi memang secara politik Ghazali menjelaskan beberapa hal di sini. Sebagaimana dicatat dalam buku-buku sejarah ya, apa sih yang yang menjadi latar belakang Hadim Sulaiman Pasha ini dilengsarkan? Ternyata memang karena gitu kan, dia memiliki reputasi yang buruk selama menjadi gubernur di Mesir. Entah itu menyelipkan masalah keuangan maupun masalah temperamental, masalah kekejamannya akan memimpin dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadikan justifikasi reputasi buruk bagi Hadim Sulaiman Pasha yang akhirnya menjadi alasan bagi Sulaiman Al-Qanuni untuk bisa menjatuhkan ini sampai nanti akhirnya tidak lama setelah itu dia menemukan ajalnya. Tetapi bagi Kasam gitu kan juga menjadi ada unsur lain gitu kan, kenapa Hadim Sulaiman Pasha ini dilengsarkan. Di antaranya adalah karena ada beberapa pejabat Utsmani yang dia memang tidak ingin gitu kan, tidak ingin dalam artian merasa tidak setuju gitu kan, untuk apa sih Utsmani terlalu fokus dan terlalu besar ya perhatiannya kepada persoalan Samudra Hindia, yang kemudian ini yang akhirnya membuat alasan akhirnya Hadim Sulaiman Pasha ini dibesarkan. Itu ternyata menurut Ghazali analisanya kan, seperti itu. Sangat menarik bahwasanya barangkali gitu kan, ini adalah masih 1 abad pertama gitu kan, Utsmani memang kekuatan lautnya. Karena memang masa sebelumnya memang Utsmani hanya membangun kekuatan itu sekitar Laut Hitam saja, sekitar perairan Selat Bosporus dan lain sebagainya. Itu kan relatif ya ketemunya itu aja gitu kan, orang Eropa dan lain sebagainya. Justru ketika memasuki zamannya Sultan Sulaiman Agung yang menjabat sejak 1520, Utsmani ini kemudian membangun kekuatan yang lebih besar dan lebih keluar dari zonanya gitu. Yang kemudian juga ini membentuk paradigma atau visi politik baru yang tadi tidak hanya memuas dengan kekuatan yang ada di Afrika Utara, di Jazirah Arab, bahkan di wilayah Asia Tengah, tapi juga ingin berusaha untuk lebih dari itu, yaitu mencoba menguasai kekuasaan yang lebih jauh lagi, yaitu yang tidak lain adalah jika ke arah barat maka akan menemukan kekuasaan Eropa yang sudah established dan resistennya tinggi, maka ke selatan dan ke arah timur termasuk tadi bagaimana menjangkau dan mencapai wilayah-wilayah di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Yang menarik bahwasanya ketika di Asia Selatan dan Asia Tenggara relatif bahwasanya di sana telah eksis para penguasa-penguasa kaum muslimin, Kesultanan Islam, ada Kesultanan Mongol, Kesultanan Gujarat, di Malaka juga ada Kesultanan Malaka, ada Kesultanan Aceh dan lain sebagainya. Sampai nanti emang visi politik Utsmani untuk ke arah sana itu akan terbantu dan akan mendapat dukungan oleh para sultan-sultan penguasa-penguasa yang memiliki tadi seagama seakidah dengan Utsmani. Ini kan sebenarnya tidak Utsmani belum terlalu lama memiliki kemampuan kekuatan di Samudra Hindia, maka barangkali masih tertinggal jauh dari Portugis. Nah, ngomong dengan Portugis bahwasanya Ghazali menjelaskan bahwasannya
pada periode Hadim Sulaiman Pasha inilah terjadi pertempuran, ya, perperangan awal antara Portugis dengan Utsmani. Kan. Bahkan Kasali menyatakan sebagai perang dunia pertama gitu kan, antara Barat dengan kekuasaan Islam. Artinya perang dunia itu begini. Saya kurang paham kenapa disebut perang dunia gitu kan oleh Kasali, tapi paling tidak saya ingin menggambarkan begini. Meskipun nanti perang-perang yang lain kan masih ada kan, perang salib juga bisa dikatakan perang yang mempertemukan kekuatan besar gitu kan. Tapi paling tidak gini, inilah perang laut pertama pada saat yang sebagaimana kita lihat perang-perang dunia tahun abad ke-20 ya, yang tadi kan laut itu menjadi basis medan pertempuran, medan peperangan. Meskipun nanti menggunakan banyak juga yang menggunakan pesawat kan pada abad ke-20 itu. Dan ini yang dimaksud dengan tadi perseteruan dan pertegangan antara Portugis dan Utsmani sebenarnya sudah ada sejak masa-masa awal. Termasuk ketika Hadim Sulaiman Pasha mendatangi ya Sultan Guzarat, yang pada saat itu Sultan Guzarat memang kawasan Jarat itu sudah dikuasai oleh Portugis. Sampai akhirnya Guzarat itu gagal untuk bisa dialihkan kekuasaan dari Portugis ke Utsmani. Akhirnya persoalan itu semakin menjadi-jadi. Sampai beberapa kali meja perdamaian itu sudah dilakukan, cuman tidak sampai kesampaian. Hingga pada tahun 1541, ekspedisi Portugis pertama itu datang untuk menyerang Suez. Ada beberapa catatan gitu kan. Ekspedisi Portugis ini. Ya. Pada 1541, ya, armada Portugis yang dimandai oleh Estevão da Gama memiliki dengan kekuatan yang sangat besar, itu mendatangi Suez dengan kekuatan dalam catatan Kasali 40 kapal besar dan kecil mengangkat sekitar 2.300 orang. Dengan kekuatan yang luar biasa ini, gitu, Estevão da Gama ini bermaksud untuk berlayar melintasi Samudra Hindia dan menembus Laut Merah. Dengan tujuan adalah menyerang pemukiman di pesisir sepanjang jalan tadi ya, antara Samudra Hindia dan Laut Merah. Mungkin Mas Adin layarnya bisa dilihatkan ke peta gitu kan. Ke peta itu ada di halaman berapa ya? Halaman belakang gitu. Ada peta di sana yang menjelaskan tentang bagaimana Portugis gitu kan membangun kekuatan dan terjadi front pertempuran antara Portugis dengan Spanyol. Dengan tujuan utamanya ya tadi Portugis adalah untuk menyerang pangkalan utama angkatan laut Utsmani di Suez, di mana dia berharap ya bisa membakar armada khilafah dan secara permanen menghancurkan persenjataan dan galangan kapalnya. Artinya apa? Tujuan ini adalah tujuan agar kekuasaan Portugis di Samudra Hindia ini nyaris akhirnya hilang persaingan dengan kekuatan yang ini. Agar Samudra Hindia ini termasuk adalah wilayah strategis dengan segala sumber daya alamnya yang ada di Samudra Hindia gitu. Di sana wilayah India gitu kan. India ini kan wilayah yang sangat luar biasa, sama seperti Indonesia gitu. Sumber daya manusia dan sumber daya alam itu sangat luar biasa potensinya. Ada Malaka, bahkan nanti ada masuk ke wilayah Nusantara gitu. Agar apa Samudra Hindia ini menjadi kekuasaan tunggal dia di sana. Harapannya seperti itu dengan menghancurkan kekuatannya langsung di Suez. Ini ibarat ketika Rusia gitu kan dan negara-negara aliansinya gitu pada perang dunia langsung menghantam kekuatan Hitler di Jerman gitu kan. Yang itu gitu kan untuk menguasai gitu kan. Dan harapannya seperti itu agar Utsmani ini ketika hancur ya di basir diserang
mau mengevaluasi gitu kan. Buat apa sih ikut campur di masalah Samudra Hindia? Atau bahkan gitu kan mengajak Utsmani agar mau gitu kan untuk mempertimbangkan perdamaian yang ditawarkan oleh Don Zhao kepada mereka pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang sebetulnya gitu, seperti yang saya jelaskan tadi, meskipun banyak kekuasaan besar di kekuasaan sudah ada di Samudra Hindia, Portugis tidak selalu mendapatkan resistensi. Ada beberapa yang memang berhasil diikat dengan perjanjian. Dan ini yang sebetulnya yang diinginkan pula kepada dengan Utsmani gitu kan, diikat dengan perjanjian sementara gitu kan Portugis tetap bisa eksis untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah Samudra Hindia, di daratan yang ada di Samudra Hindia. Bagaimanapun gitu, bagaimanapun bahwasanya ketika Portugis ini menguasai suatu wilayah gitu Malaka, maksudnya Sumatera Utara gitu kan, wilayah Sumatera daratannya dan India sekalipun tetap harus bisa menjadi pemenang atau penguasa di Samudra Hindia sebagai jalur lalu lintas yang memang menghubungkan antara sumber daya alam ini dengan negeri mereka yaitu Eropa atau di Portugis atau di wilayah Iberia. Namun gitu kan itu tidak terjadi pada dasarnya sehingga akhirnya Utsmani berhasil mengamankan Suez dengan tadi ya sebelum itu terjadi nyerangan Suez terjadi oleh Portugis maka ada tadi langsung menggerakkan segala kekuatannya untuk menyerang balik kekuatan Portugis yang sedang berada di wilayah Afrika Selatan. Oleh karena itu, kemudian pada tahun itu, tahun 1541, kemudian terjadilah perang yang sangat besar ya, di wilayah Tanduk Afrika hingga ke wilayah Asia Selatan antara Portugis dengan Turki yang dianggap sebagai Perang Dunia Pertama. Perang dunia ini mempertemukan dua kekuatan besar antara Utsmani dengan Portugis yang tadi memperebutkan wilayah kekuasaan Samudra Hindia. Nanti pada periode 10 atau 22 periode setelahnya ya, 2 dekade setelahnya, ini yang akan nanti perang terus menjalar ke wilayah Malaka. Ntar kita bisa melihat nih, Utsmani bersama aliansinya yaitu Kesultanan atau Kerajaan Aceh ya, berhasil menjatuhkan ya pusatnya langsung Portugis di Malaka. Nanti ini apa pengantarnya, perang pengantarnya gitu, perang pengantarnya antara Portugis dengan Utsmani. Telaknya adalah nanti di Malaka. Di Malaka itu sekitar tahun 1560 60 berapa sih lupa ya di Malaka itu. Perang antara Portugis dengan ketika Malaka berhasil Malaka berhasil direbut kembali oleh Kerajaan Aceh dengan bantuan dari Turki Utsmani. Nah, oleh karena itu gitu kan, ini perang perdana gitu kan. Jadi kita bisa tergambar nih, ntar ketika kita membahas tentang jejak khilafah di Nusantara atau jejak Turki Utsmani di Nusantara. Artinya gini, ketika nanti ada hubungan antara Aceh dengan Utsmani, sebagaimana nanti Aceh itu beberapa kali mengirimkan korespondensi untuk meminta bantuan pada Utsmani, telah jelas gitu kan, apa sih latar belakangnya, kondisi geopolitiknya pada saat itu. Ternyata memang perseteruan antara Utsmani dengan Portugis ini adalah tuan globe gitu. Perseteruan antara semisal kita adalah seperti Cina dengan Amerika lah hari ini. Sampai nanti Aceh pada saat itu penguasa lokal yang memang pada saat itu memang banyak sekali dirugikan oleh keberadaan Portugis di Malaka, menginginkan agar adanya gitu bantuan Utsmani, Daulah Utsmani kepada Aceh gitu kan, bahkan dengan segala surat menyuratnya, baiatnya dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang logis, baik dari segi akidah karena keislamannya, karena memang konsep kekuatan atau persatuan Islam itu ya tadi satu ukhuwah gitu. Ini juga logis secara politik, ekonomi dan militer bagi bagi Aceh untuk membangun kekuatan dan hubungan dengan Utsmani gitu kan. Karena memang pada saat itu juga bertepatan dengan sedang perseteruan yang sangat besar ya antara Utsmani dengan Portugis. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat nanti nih
ketika kita membahas soal arsip-arsip bagaimana hubungan korespondensi antara Turki Utsmani dengan Indonesia, di mana nanti Utsmani itu akhirnya mengirimkan banyak bantuan, dengan sebelumnya orang Aceh itu mengirimkan utusan dengan membawa surat yang mengabarkan soal kondisi saudara akidah mereka, ya, kondisi saudara akidah mereka, yaitu saudara Muslim ya, yang sangat menderita gitu dengan dominasi Portugis di wilayah Malaka yang sudah terjadi sejak 1511 gitu. Sudah hampir 50 tahun gitu. Menjajah Malaka, ya. Menjajah Portugis menjajah Malaka. Wah, ada iklan apa itu? Iklan soal roti gitu. Ya begitu ya. Artinya gini, itu menjadi latar belakang. Terus kemana arah perang ini gitu? Belum dilanjutkan lebih jauh gitu. Sampai nanti akan diceritakan soal perdamaian sementara antara Portugis dan Spanyol. Karena gitu, bab ini kemudian ditutup oleh lengsernya Hadim Sulaiman Pasha pada 1544. Kelengseran ini seperti yang dijelaskan tadi awal bahwasanya karena beberapa faktor. Artinya bahwasanya seperti Ibrahim Pasha dulu ada laporan-laporan internal yang kemudian mensuges mempengaruhi Sulaiman Al-Qanuni, seorang khalifah Utsmani saat itu, untuk memberikan kebijakan tertentu kepada wazir agungnya. Seperti dulu Ibrahim Pasha ini kan diberitakan ini itu ya, memiliki pengaruh yang sangat besar lah, kekuatan besar dan lain sebagainya, menjadi ancaman bagi Sulaiman Al-Qanuni, sampai nanti akhirnya ini kan dari selirnya juga dari orang-orang yang memang secara politis tidak sejalan atau mungkin terancam oleh wazir agung ini Ibrahim Pasha, sampai nanti Ibrahim Pasha itu diturunkan dan dihukum mati kan. Hadim Sulaiman Pasha gitu, itu tidak sampai dihukum mati, tetapi dilengserkan karena beberapa aspeknya. Meskipun tadi dia berhasil ya menjadi wazir agung dan berhasil menguatkan kekuatan Utsmani di wilayah Samudra Hindia. Namun gitu, karena laporan-laporan internal Utsmani, beberapa di antaranya memang ada masalah penyelewengan kekuasaan dan keuangan dari semasa atau selama menjadi gubernur di Mesir. Kemudian juga karena ada masalah sikap-sikap kerasnya, sikap-sikap kejamnya, sikap-sikap premanismenya ya, katakanlah seperti itu, dari Sulaiman Pasha kepada bawahannya dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pertimbangan yang kemudian Sulaiman Al-Qanuni melengserkan wazir agungnya Hadim Sulaiman Pasha dari posisinya. Meskipun tadi seperti yang saya sebutkan di awal, Kasrani menambahkan bahwasanya ada beberapa orang Utsmani juga, para pejabat tingginya, yang dia memang mencoba untuk mengalihkan perhatian Utsmani yang terlalu besar kepada masalah Samudra Hindia. Ya mereka berpikir ya buat apa sih Utsmani begitu besar dengan masalah Samudra Hindia gitu. Kenapa tidak yang lain dan sebagainya. Entah ini karena intrik politik dan sebagainya, tidak jelaskan lebih lanjut oleh Kasrani. Itulah akhirnya masa di kekuasaan atau masa eksplorasi Utsmani di bawah kepemimpinan Hadim Sulaiman Pasha, sampai nanti akan dilanjutkan oleh masa setelahnya, yaitu masa zamannya Rustem Pasha. Rustem Pasha ini adalah wazir agung setelah Hadim Sulaiman Pasha. Rustem Pasha juga akan membangun ya tadi, entahlah dilanjutkan pada pekan depan. Tapi paling tidak ya dari Rustem Pasha ini kita akan melihat bahwasanya di masa dia hanya front ya, terbuka antara Portugis dengan Utsmani ya, di mana terjadi perang di sekitar, mungkin nanti Mas Adin di sekolah ke bawah ya, ada peta di sana, peta pertemuan ya, kekuatan antara peta meletusnya perang ya antara kekuasaan Utsmani dengan Portugis.
Di apa, di makalah saya di halaman berapa itu akan ada peta, coba di scroll ke bawah. Mas Adin. Oh iya, nampaknya motornya tidak ini. Iya, di scroll ke bawah ada halaman 39, kita nanti bisa melihat perang pertemuan ya antara Utsmani dengan Portugis. Ya, nanti lah seperti itu. Sambil lanjut ya. Itu paling bisa dijelaskan di masa Hadim Salman Pasli lah, front perperangan itu terbuka antara Portugis dan Utsmani. Informasi yang bisa berharga bagi kita adalah bahwasanya ini front awal yang nanti sampai akhirnya akan terjadi pertempuran di Malaka juga ya antara Portugis dengan Utsmani ya, yang kemudian akhirnya meneguhkan eksistensi Utsmani bagi Muslim atau masyarakat Nusantara ya, pada saat itu. Di sana akhirnya cikal bakal atau awal mula kemesraan antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Utsmani kan, yang akhirnya terjalin. Karena pada masa-masa sebelumnya bisa dikatakan memang wilayah di Asia Tenggara dan Asia jauh ini itu memang tidak terlalu banyak tercatat ya bagaimana hubungan mereka dengan pusat kekhilafahan Islam, baik itu di masa Mamluk, Abbasiyah, Mamluk, Abbasiyah, terus di Irak, Umayyah dan lain sebagainya. Karena memang minimnya catatan tentang hal itu. Akan tetapi di masa Utsmani inilah akhirnya catatan itu sangat berlimpah banyak antara antara Utsmani dengan Nusantara. Di antaranya adalah memang karena itu kedatangan Utsmani ke Nusantara itu memang sejalan dengan visi politik mereka yang saat itu memang ingin gitu mengeksplorasi Samudra Hindia, di mana mereka menemukan banyak sekali faktor yang akan membuat mereka bergairah. Di antaranya adalah bahwasannya Samudra Hindia ini adalah banyak sekali didiami oleh masyarakat yang Muslim, yang Muslim pasti memiliki kedudukan kepada mereka sebagai khilafah. Mereka juga akhirnya di sini juga akhirnya mereka melihat ada persetujuan, ada kekuatan besar orang kafir di tanah Portugis yang membuat mereka bergairah untuk menjalankan mengusir ya kekuatan tersebut, apalagi sudah ada pernyataan baik dari Sultan Guzarat maupun dari orang Aceh gitu kan, untuk bisa melakukan aliansi atau kerjasama antara Utsmani dengan kekuasaan mereka. Itu saja Mas Adin, barangkali nanti akan menjadi pengantar untuk diskusi atau tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mas Adin. Ya, baik, terima kasih Kang Septian atas penyampaian materinya. Sebenarnya ini udah jam 5, Kang. Tetap dibuka sesi tanya jawab nggak? Oh iya, ya 10 menit aja deh. Monggo. 10 menit ya. Kalau ada. Oke, baik. Kalau tidak ada. Kepada teman-teman yang ada di YouTube ya, kalau mau ada tanya jawab kepada Kang Septian, waktunya mungkin 10 menit. Tapi mungkin dari saya sih ada satu pertanyaan besar ya Kang, ini judulnya diambilnya Perang Dunia nih oleh John Carnegie Calais. Nah, apakah memang judul ini menurut Kang Septian ini layak gitu? Mengingat bahwa kalau kita sekarang merujuk Perang Dunia itu kan berarti antar aliansi besar gitu kan, nggak cuma negara doang gitu. Nah, itu gimana Kang? Ya, barangkali mungkin ini dunia Samudra Hindia gitu ya, maksudnya gitu. Tetapi gitu kan, apakah layak gitu kan? Ada banyak perang sebetulnya yang mempertemukan antara kekuatan besar sebelum ini gitu. Itu juga bisa dikatakan perang dunia gitu. Tapi kalau dikatakan pertama itu mungkin saya agak kurang sepakat gitu kan. Tapi ketika dikatakan menjadi perang dunia gitu kan, bisa saja gitu kan, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena memang mempertemukan dua negara besar, negara adidaya pada saat itu antara
Eropa yang sebetulnya diwakili oleh Portugis dan Spanyol. Tapi memang Portugis yang berhadapan langsung dengan negara adidaya lain, yaitu Utsmani. Gitu. Jadi kekuatan besar ini juga yang akhirnya mempengaruhi segala yang terjadi, baik itu politik lokal, politik balik, termasuk politik lokal yang terjadi di wilayah-wilayah besar, wilayah yang luas di sekitar Samudra Hindia. Kan ini perang ini kan akhirnya juga mempengaruhi bagaimana nanti dinamika yang ada di Aceh, dinamika yang ada di Gujarat, bahkan yang ada di Yaman, bahkan juga dinamika politik yang ada di Irak seperti itu. Ini juga akhirnya juga nanti akan menjadi juga pertimbangan Portugis ya. Kalau tadi Portugis mengharapkan untuk rencana untuk menyerang Suez itu agar Utsmani itu mempertimbangkan soal Samudra Hindia, justru juga Portugis nanti juga justru kebalikan gitu, yang akhirnya terusir dari Malaka yang kemudian mempertimbangkan soal Samudra Hindia sampai harus mencari terus jauh ke wilayah timur, akhirnya ke Maluku. Maluku itu tahun berapa ya, saya lupa sejarah. Maluku itu menjadi kekuasaan Portugis. Ya nantilah di abad ke-16 gitu, di abad ke-17. Jadi kalau dianggap sebagai perang dunia, ya saya sepakat gitu. Karena memang ini akan sangat berpengaruh, tidak hanya soal konflik antara dua kekuatan saja, karena konflik mereka itu akan sangat berpengaruh terhadap penguasa-penguasa lain, geopolitik yang ada pada saat itu. Tapi kalau dikatakan sebagai yang pertama, barangkali ya saya tidak sependapat, karena memang ada perang-perang antara kekuatan besar juga yang sebelumnya terjadi, yang itu juga menurut definisi saya juga mempengaruhi dinamika politik, geopolitik ketika itu. Baik itu misalnya antara perang antara Persia dengan Romawi, maupun seperti yang kita sering dengar lah, perang salib antara kekuatan Islam dengan kekuatan aliansi gereja Eropa. Itu Mas Adin. Ya, oke. Sebenarnya masih ada waktu ya kalau untuk teman-teman di YouTube ataupun di media-media lain yang ingin bertanya. Nah, terkait dengan pembagian kekuatan antara Spanyol dan Portugis, ini cukup menarik Kang buat saya, karena kenapa ya saat itu yang dominan justru Spanyol dan Portugis gitu. Apakah memang mereka berdua menjadi wakil dari Kristen pada umumnya, atau bagaimana? Karena kalau misalnya nih kita sebagai orang awam ya terhadap sejarah, nonton film-film abad pertengahan, itu biasanya yang kayak semacam wakil Kristen ya justru Inggris gitu. Atau kemudian kalau kita lihat negara-negara lain ada negara kerajaan-kerajaan lain yang cukup berpengaruh. Tapi kenapa kemudian malah jadi Spanyol dan Portugis gitu? Yep. Ya barangkali gini, saya menduga bahwasanya negara-negara Eropa yang lain pun sebetulnya sedang memiliki agenda sendiri, baik itu Inggris, termasuk Belanda kan sebetulnya. Termasuk Belanda juga memiliki agenda sendiri. Tetapi kan, pada periode tersebut yang paling berpengaruh ya soal kekuatannya, kemajuan teknologinya, termasuk juga adalah soal visi politiknya. Itu asal dengan Portugis. Seperti itu kan. Dan akhirnya pada periode tersebut dua negara ini yang akhirnya menonjol. Meskipun nanti pada periode setelahnya itu tergantikan juga. Seperti misalnya tahun-tahun setelah itu kan akhirnya juga tergantikan pengaruh Portugis Nusantara kan oleh Belanda. Itu fakta gitu. Bahkan nanti maka yang dulu itu adalah wilayahnya Portugis tunggal juga kan diperebutkan oleh Belanda dan oleh Inggris. Nanti kan kita bisa lihat nanti Belanda itu menguasai Pulau Sumatera, sementara Inggris itu menguasai semenanjung Malaya, semenanjung Malaysia. Itu fakta gitu kan. Jadi saya kira bahwasanya pada periode tersebut memang Spanyol dan Portugis yang menjadi lebih dominan. Pun begitu, jalur pembagian wilayah tersebut yang dilakukan oleh mereka dengan agenda mereka itu ya, saya duga yang lain juga punya agenda sebetulnya. Itu kan akhirnya mengubah juga peta wawasan global ya orang-orang apa, termasuk masalah
jalur pelayaran untuk bisa menemukan dunia baru. Karena memang dengan Spanyol dan Portugis ini akhirnya orang-orang Eropa lain mengikuti jalur pelayaran yang mereka telah rintis dari sejak awal, lebih dulu gitu. Sampai nanti akhirnya Cornwallis itu kan akhirnya menyusul Portugis ya di Samudra Hindia. Orang Belanda ini akhirnya sampai ke wilayah Banten tahun 1596. Itu kan masih masih kapal ekspedisi biasa aja gitu, masih kalah dengan Portugis sebetulnya. Ketika Belanda datang ke Nusantara ya, ke Banten. Kenapa juga ke Banten sebetulnya adalah bahwasanya mereka tidak mengambil jalur Selat Malaka gitu. Mereka mengambil jalur, ini yang saya ingat ya, mereka mengambil jalur wilayah perairan barat Sumatera gitu. Akhirnya mereka nanti menemukan Banten tahun tanggal 23 Juni 1596 itu. Seperti itu. Saya emang nggak ngikutin jalurnya Portugis ya. Iya, karena memang di sana udah jadi kekuasaan Portugis gitu. Mereka mau cari apa? Cari ribut gitu. Mungkin gitu, cari ribut gitu. Yeah. Saya juga tidak melihat ada aliansi antara Portugis dan Belanda pada masa itu. Setahu saya gitu, tidak ada aliansi. Justru dengan itu hanya teknologi pelayaran, kapalnya dan lain sebagainya lebih dulu Portugis pada masa itu. Haris yang bisa menyebut adalah Utsmani. Cuman kan nanti gitu kan, ketika masa setelah Sulaiman I, kemudian putranya itu setelah Sulaiman I itu Selim II kalau saya. Setelah Sulaiman I, kalau nggak salah ya, coba. Itu kan masa-masa setelah itu ya, kemudian visi politik Utsmani untuk Samudra Hindia itu kan turun, luntur, hilang lah gitu kan, dengan tergantikan oleh visi politik yang lain kan, yang lebih kepada Salim II, benar kan, Salim II, posisi politik yang lain, yang akhirnya bisa dikatakan melupakan segala agenda tentang Nusantara. Makanya dalam buku-buku sejarah tentang hubungan antara Utsmani dengan Nusantara, pasti ada kekosongan di periode abad ke-17, 18, dan 18. Nanti baru ramai lagi kepada periode abad 19, dimanapun nanti di sana, karena memang ada surat-menyurat korespondensi lagi antara Aceh dengan Utsmani. Meskipun nanti surat korespondensi Aceh kepada Utsmani itu nanti ya mendapatkan penolakan. Jadi gini, jadi akhirnya pada saat itu visi agenda politik Utsmani pun ke Samudra Hindia ya tadi sudah selesai. Pada saat itu muncul lagi nanti ketika masa-masa Tanzimat ya. Dan paling puncaknya adalah ketika masa Sultan Abdul Hamid II di abad ke-19 kan, 19 akhir kan. Itu nanti muncul lagi tuh nanti jalinan antara Nusantara dengan Utsmani. Begitu. Yeah. Apa Nusantara saat itu nanti akhirnya jadi kasarnya bancakan agenda politiknya orang-orang Eropa lah. Mau itu Prancis, mau itu Belanda, mau itu Portugis, mau itu Inggris gitu kan. Kan setelah itu kan periodenya gitu kan, Nusantara itu hari jadi bancakan lah. Sampai yang nanti yang bercokol paling lama dan paling kuat itu adalah VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Itu yang terjadi pada saat itu. Makanya kalau ditanya bagaimana kelanjutannya, gitu. Kelanjutannya kurang lebih tidak lebih baik sampai nanti muncul pada masa era kolonial ada Sultan Hamid II, hubungan lebih kuat lagi. Cuman kondisinya sudah berbeda karena memang Nusantara sudah menjadi di wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Gitu Mas Adit. Ya, siap. Terkait dengan penurunan minat Utsmani terhadap agenda di Samudra Hindia, berarti nanti banyak dibahas di bab-bab selanjutnya ya? Iya, dan akan ada di buku yang lain sebetulnya. Barangkali nanti lanjutin buku yang lain gitu. Karena buku ini gitu. ke abad 16 saja, abad ke-16 saja sampai nanti sampai nanti tahun 1589 gitu aja sih sebenarnya. Nanti cuma sebentar ya. Cuma nanti rinciannya adalah ke buku yang lain. Buku yang lain ini kan ya kasalnya emang membatasi pada saat itu aja. Kasalnya ini.
Nanti yang lain mungkin ada di buku ini, di buku yang From Anatolia to Aceh, ini buku baru juga tahun 2000 berapa ya, saya lupa. Ini terbit buku From Anatolia to Aceh. Ada banyak itu. Nanti kumpulan-kumpulan tulisan tentang hubungan antara Aceh Utsmani dengan dengan Asia Tenggara, termasuk nanti yang paling kentara adalah Aceh. Ya, oke, baik. Terima kasih Kang Septian atas penjelasannya dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaannya. Karena memang pemateri kita hanya bisa sampai jam 5 ya sebenarnya ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai hari ini. Untuk pertemuan ke depan akan kita bahas bab apa, Pak Kang? Ya, bab antara tadi zamannya Rustem Pasa. Rustem Pasa itu zamannya setelah tadi Wazir Agung berikutnya setelah Hamid Sulaiman Pasa ini. Hadim Sulaiman Pasa ini. Akan ada cerita menarik lainnya. Sip. Ya, baik. Minggu depan kita akan membahas tentang Rustem Pasha ya, dan seperti biasa kita akan mulai di jam 4 sampai jam 5:30 kalau tidak ada gangguan. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dan baca istighfar, alhamdulillah, dan doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.